Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Fimufa Fadilah. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Materi ini merupakan materi pertama pada KD Sistem Koordinat. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Ini adalah kompetensi dasar yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar pengetahuannya menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, tujuan pembelajaran yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning, peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasi konsep diagram kartesius dengan benar. Yang kedua, menjelaskan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan tepat. Nah, ini ada materi prasyaratnya. Materi prasyarat ini adalah materi yang harus kalian kuasai sebelum kalian mempelajari materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ini. Ini adalah materi prasyarat. Materi prasyaratnya adalah yang pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat ini sudah kalian dapati ketika kelas 7 semester 1. Materi prasyarat yang kedua yaitu titik dan garis. Titik dan garis ini merupakan materi pada KD garis dan sudut. Materi ini juga sudah kalian dapatin ketika kelas 7, tapi materi ini tuh ada di kelas 7 semester 2. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai koordinat kartesius? Mungkin kalian sering banget mendengar kata koordinat kartesius, tapi kalian apakah sudah mengetahui belum apa sih koordinat kartesius itu? Nah, ini adalah masalah kontekstualnya. Masalah kontekstual beserta peta denahnya. Di sini masalah kontekstualnya, Edes dan Vira ingin berkunjung ke rumah gurunya Bu Badiah. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Edis dan Vira berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda mereka menempuh jalan yang berbeda dengan kecepatan yang sama. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Edes. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Vira seperti yang ditunjukkan dalam peta. Nah, ini, yang merah ini adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Edes. Edes menggunakan sepeda berwarna merah. Dan yang warna biru ini rute perjalanan yang dilalui oleh Vira. Sekarang kita patokannya adalah Jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman dari sekolah menuju rumah Bu Badiah. Kita lihat di sini. Edes dia melalui Jalan Diponegoro dengan jaraknya adalah 1140 meter. Kemudian berbelok dengan jarak tempuhnya 970 meter. Kemudian belok lagi menempuh jarak 940 meter. Kemudian berbelok lagi menempuh jarak 650 meter. Edes tiba di rumah Bu Badiah. Nah, sekarang rute perjalanan yang dilalui oleh Vira. Yang dilalui Vira pertama adalah dia lurus di Jalan Sudirman, yaitu menempuh jarak 540 meter. Kemudian berbelok menempuh jarak 315 meter. Berbelok kembali menempuh jarak 850 meter. Berbelok kembali menempuh jarak 420 meter. Berbelok kembali menempuh
jarak 420 meter. Kemudian belok menempuh jarak lurus lagi 410 meter, kemudian berbelok lagi menempuh jarak 180 meter, kemudian belok lurus menempuh jarak 880 meter sehingga tiba di rumah Bu Badiah. Nah, jarak dari sekolah ke rumah Bu Badiah dengan rute yang dilalui oleh Edes itu menempuh jarak 3.700 meter. 3.700 meter. Nah, 3.700 meter itu sama seperti 3,7 kilometer. Sedangkan rute yang dilalui oleh Vira itu menempuh jarak 4.120 meter sama dengan 4,12 kilometer. Jadi jauhan mana jarak tempuh yang dilalui Vira ataupun Edes? Nanti kalian bisa lanjutkan di LKPD-nya. Sekarang, siapa yang sampai duluan, Edes atau Vira, dan mengapa bisa sampai duluan? Kalau dilihat dari peta tadi, ya, yang sampai duluan adalah Edes, karena Edes hanya menempuh jaraknya adalah 3,7 km atau 3.700 meter. Sedangkan Vira dengan rute yang dilalui oleh Vira itu menempuh jaraknya adalah 4.120 meter. 4.120 meter itu sama seperti 4,12 km. Jadi jarak tempuh Vira itu lebih jauh daripada jarak tempuh yang dilalui oleh Edes. Ini adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini ada tabel yang berupa sistem titik koordinat kartesius. Nah, di sini kita lihat. Jika dilihat dari tabel, BC merupakan perpotongan dari apa? Kita lihat, BC itu ini ya. BC terletak di titik 2, perpotongan antara 2 dan A. Sehingga titik koordinatnya adalah 2,A. Yang kedua, jika dilihat dari tabel, mobil merupakan perpotongan dari apa? Kita lihat, mobil itu yang mana? Nah, ini adalah mobil. Mobil perpotongan dari 5 dan E. Jadi kita lihat yang bawahnya dulu ya. Bawahnya itu ada di titik berapa, baru ke samping. 5 dan E, sehingga titik koordinatnya adalah 5,E. Jika dilihat dari tabel, kursi merupakan perpotongan dari, kita lihat kursi. Kursi, lihat berada di titik berapa. Kita lihat di bawahnya dulu. Itu di titik 6. Berarti perpotongan dari 6 dan baru kita lihat yang sampingnya di titik berapa? Titik G. Sehingga titik koordinatnya adalah 6,G. Jika dilihat dari tabel, komputer merupakan perpotongan dari apa dan apa. Kita lihat komputer ya. Ini komputer. Komputer berada di titik berapa? Di bawahnya 1. Kemudian jika dilihat dari tabel, komputer merupakan perpotongan dari titik apa dan titik apa. Kita lihat ya di sini komputer itu ini. Ada di titik, kita lihat di bawahnya yaitu 1. Ke sampingnya yaitu G berada. Berarti di sini komputer itu merupakan perpotongan dari 1 dan G sehingga titik koordinatnya adalah 1,G. Jika dilihat dari tabel, pohon merupakan perpotongan dari, ini adalah pohonnya. Titik berapa pohon? Di bawahnya adalah 1, ke sampingnya adalah E. Berarti dari perpotongan dari 1 dan E. Sehingga titik koordinatnya adalah 1,E. Ini nanti kalian bisa lanjutkan di lembar kerjanya. Lembar kerja bisa kalian selesaikan seperti soal ini. Nah, di sini kita akan mencari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini sudah ada koordinat kartesius. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini yang garisnya horizontal. Sumbu Y ini yang garisnya vertikal. Nah, titik A
memiliki jarak pada sumbu X-nya adalah titik-titik dan jarak pada sumbu Y-nya adalah titik-titik. Kita fokus di titik A. Titik A ini kita lihat ke bawah, yaitu di titik negatif 3. Dan ke sampingnya yaitu di titik 6. Sehingga titik A-nya adalah negatif 3,6. Kita lihat jarak dari titik A ke sumbu X yang garis horizontal ini berapa jaraknya. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya adalah 6. Terhadap sumbu Y, sekarang kita lihat terhadap sumbu Y yang vertikal. Itu jaraknya adalah 1, 2, 3. Jadi supaya kalian mudah dalam menentukan jarak terhadap sumbu X ataupun jarak terhadap sumbu Y, sebaiknya ketika kalian menggambar sistem koordinat kartesius itu menggunakan buku berpetak atau kertas berpetak untuk memudahkan kalian menghitung jarak antara suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lanjut di titik B. Titik B di sini kita lihat di bawahnya, yaitu di titik 2, di sampingnya yaitu di titik 3. Sehingga titik B-nya adalah 2,3. Memiliki jaraknya berapa terhadap sumbu X? Kita lihat terhadap sumbu X. Sumbu X yang horizontal. Itu jaraknya adalah 1, 2, 3. Dan terhadap sumbu Y-nya adalah 2. Sekarang kita lihat di titik C. Titik C di bawahnya adalah 5. Ke sampingnya itu adalah 2. Sehingga titik C-nya adalah 5,2. Memiliki jaraknya berapa? Terhadap sumbu X-nya adalah 2, terhadap sumbu Y-nya adalah 5. Nanti kalian lanjutkan di lembar kerjanya ya, untuk menentukan posisi jarak pada sumbu X dan sumbu Y pada titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nanti bisa dilanjutkan di LKPD-nya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya. Like video ini dan share ke teman-teman kalian. Ini adalah penerapan dari materi koordinat kartesius ini. Bisa digunakan di dalam peta untuk mencari radius, jarak, penempuhan. Ini kan radius pesawat ya, radius pesawat atau jarak pesawat juga bisa menggunakan koordinat kartesius ini untuk menghitung seperti itu. Kemudian untuk menentukan jarak tempuh suatu jarak tempuh suatu perjalanan dengan menggunakan denahnya atau menggunakan peta, itu juga bisa menggunakan pengaplikasian dari materi koordinat kartesius ini. Kemudian di sini ada juga peta suatu provinsi. Di sini peta provinsi Sumatera Utara, itu juga ini adalah contoh-contoh penerapan dari kalian mempelajari koordinat kartesius. Kemudian untuk menentukan radar juga sama, ini menggunakan penerapan dari materi koordinat kartesius ini. Coba kalian perhatikan di sini. Apa sih yang sama dari gambar ini? Gambar kelima, 5 gambar ini. Kalian perhatikan baik-baik ya di sini. Apa yang sama dari 5 gambar ini? Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu, nyalakan loncengnya, dan like video ini. Apa yang sama dengan semua gambar di atas? Nah, gambarnya seperti ini ya, yang tadi ya, ada 5 gambar. Ya, samanya apa dari gambar kelima? Dari kelima gambar ini. Nah, pada semua gambar di atas, sama-sama terdapat koordinat kartesius yang memiliki sumbu X sebagai aksis dan sumbu Y sebagai ordinat. Jadi pada koordinat kartesius itu sumbu X itu adalah yang horizontal, itu sebagai aksis, dan sumbu Y yang vertikal itu sebagai ordinat. Dan memiliki titik pusat, yaitu titik pusatnya berapa? Di titik 0,0. Itu adalah titik pusatnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang belum. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kalian dari rangkaian pembelajaran yang telah kalian lakukan, dari kalian telah mempelajari dan memahami video dari awal, kalian dapat menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu apa?
Jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya dulu. Nah, pembelajaran kita hari ini pada materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat disimpulkan bahwa yang pertama, koordinat adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis X, Y, di mana X itu disebut sebagai absis dan Y-nya adalah sebagai ordinat. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada sumbu X. Sumbu X itu yang berbentuk garis horizontal dan sumbu Y-nya yang berbentuk garis vertikal. Ada titik X dan titik Y. Dari titik X dengan titik Y ini dinamakan sebagai titik P. Titik P-nya adalah X, Y. Suatu titik P dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan. Pasangan berurutan P-nya adalah X, Y, di mana X-nya adalah jarak titik P terhadap sumbu Y dan Y-nya adalah jarak titik P terhadap sumbu X. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran pada materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, like video ini, dan bisa sekalian share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.